نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita murajaah sedikit apa saja keutamaan ilmu syar'i Yusuf. Masih mau buka-buka buku Ustadz Yusuf, kenapa Anda mondok Ustadz? Apa saja keutamaan ilmu syar'i? Ilmu adalah warisan para nabi. Karena para nabi dan para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka para nabi, para rasul mewariskan ilmu. Ustadz Rizki, apalagi keutamaan ilmu? Ilmu itu kekal, sedangkan harta tidak kekal. Ya, ilmu itu tidak ada orang mau curi ilmu. Kalau harta dicuri orang, tangga aja hilang. Ya enggak? Ustadz Rifki Al-Kertapati, apa saja keutamaan ilmu Ustadz Rifki? Bisa mengangkat derajat seseorang, boleh juga. Apa saja keutamaan ilmu? Ustadz Faiz, apa? Keutamaan ilmu apa? Enggak apa-apa, apa? Orang yang berilmu termasuk orang yang bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Abdul Hakam, apa keutamaan ilmu? Apa sih istimewanya ilmu syar'i? Apa saja keutamaannya yang antum ketahui? Zainu udah tahu. Dua orang ini masih belum bisa mencerna dengan baik. Abdul Razak Al-Batami, ilmu itu la yut'ib fil hirasah, tidak membuat capek untuk menjaganya. Ya. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan ilmu, anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai wulatil amri, bahwasannya ahlul ilm mereka adalah salah satu dari dua golongan wulatul amr. Ahlul ilm mereka adalah salah satu dari dua golongan wulatul amr. Alladzina amarallahu bi ta'atihim, yaitu orang-orang yang Allah perintahkan untuk mentaati mereka. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu
Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri minkum, serta taatilah pemimpin ulil amr di antara kalian. Fa inna wulatal umur huna tashmalu wulatal umur minal umara'i wal hukam. Sesungguhnya makna dari wulatul umur di sini, taatilah ulil amr, ulil amri, itu mencakup ulil amri dari kalangan umara dan hukam, wal ulama wa talabatul ilmi, serta mencakup ulil amri dari kalangan ulama dan para penuntut ilmu. Sehingga ketika antum mendengar ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, lafadz ulil amri mencakup dua jenis golongan. Yang pertama al-umara, yaitu para pemimpin, pemimpin suatu wilayah, pemimpin suatu negara. Dan makna kedua al-ulama, yaitu para ulama. Sehingga tatkala seseorang mentaati para ulama, dia digolongkan mentaati ulil amr, digolongkan bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taat kepada para ulama merupakan bagian dari bentuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sehingga antum tatkala mentaati gurunya antum sebagai orang yang berilmu, yang mengajari antum ilmu, itu merupakan konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa wilayatu ahli ilm fi bayani syari'atillahi wa da'watin nasi ilaiha, maka kekuasaan ahlul ilmi adab atau di dalam menjelaskan syariat Allah serta mengajak umat manusia kepada syariat Allah. Wa wilayatul umara fi tanfidhi syari'atillahi wa ilzamin nasi biha. Sedangkan kekuasaan para umara adalah di dalam menunaikan atau mempraktekkan, menerapkan syariat Allah serta memaksa umat manusia untuk menjalankannya. Wadih? Jelas? Demikian ya ikhwan. Difahami? Wadihun jiddan ya. Kemudian yang keenam, anna ahlal ilmi, keutamaan yang berikutnya di antara keutamaan ilmu. Jadi ketika antum mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, siapa yang dimaksud ulil amri di situ? Pemimpin dan ulama. Ya? Ada yang hafal ayatnya? Abdul Hakam hafal ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Abdul Razak? Wandi? Hafal ya? Pendek ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian di antara keutamaan yang berikutnya adalah anna ahlal ilmi humul qaimuna ala amrillahi ta'ala
hatta taqumas sa'ah. Bahwasannya ahlul ilm, yaitu para ulama, mereka adalah orang-orang yang al-qaimuna ala amrillahi ta'ala, sampai tegak hari kiamat. Ahlul ilmi adalah orang-orang yang tegak di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Wa yastadilluna lidzalik bi hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, atau yustadallu lidzalik, dijadikan dalil akan hal tersebut berdasarkan hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Kata Rasul, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang yuridillahu bihi khairan, ya Allah inginkan kebaikan dengannya, yufaqqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia urusan agama ini. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, sesungguhnya aku adalah qasim, wallahu yu'ti, dan Allah lah yang akan memberi. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah, senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka, tidak memudaratkan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Akan senantiasa ada di tengah-tengah umat ini tadi. Walaupun bagaimana rusaknya umat manusia, walaupun bagaimana buruknya kondisi akhlak umat manusia di muka bumi ini tadi, mahma azuma al-ma'asi, mahma intasyaratil ma'asi, namun akan tetap ada al-ulama, ahlul ilm yang qaimuna ala amrillah, tetap di atas perintah Allah Azza wa Jalla, tetap di atas syariat ini tadi, hatta taqumas sa'ah, sampai datang hari kiamat. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, tidak membinasakan mereka, tidak memudaratkan mereka sampai datang perkara Allah, yaitu sampai datang hari kiamat. Hadis rawahul Bukhari. Wa qad qala al-Imam Ahmad rahimahullah an hadhihi at-taifah. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mengatakan tentang kelompok yang ini tadi, yaitu kelompok yang senantiasa qaimatan ala amrillah. Mereka kelompok yang bagaimana? Mereka adalah kelompok yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau seandainya mereka bukan dari golongan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Menunjukkan mereka yang qaimun ala amrillah, mereka yang mustaqimuna ala dinillahi ta'ala, adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan hadis Nabi SAW. Mereka dikenal dengan ahlul hadis. Mereka dikenal dengan nama At-Taifah Al-Mansurah. Mereka juga dikenal dengan nama Al-Firqatun Najiyah, atau mereka dikenal dengan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun. Wa qala Al-Qadhi Iyad rahimahullah, berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, arada Ahmad ahlas sunnah wa man ya'taqid mazhab ahli hadis. Kata Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad adalah ahlus sunnah. Maknanya ahlul hadis adalah ahlus sunnati wal jamaah,
Siapa ahlus sunnati wal jamaah? Mereka-mereka yang senantiasa berada di atas ilmu, berada di atas bimbingan para ulama, berada di atas Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi sahabah, ala fahmi salaf hadil ummah. Dan juga waman ya'taqid mazhab ahli hadis, mereka ahlul hadis itu jelas wadih. Namun yang masuk juga dari maksud kalam Imam Ahmad adalah man ya'taqid mazhab ahli hadis, orang yang berkeyakinan sebagaimana mazhabnya ahlul hadis. Apa mazhabnya ahlul hadis? Mazhab mereka adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahm hadil ummah. Jelas? Ya. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang ketujuh, anna Rasul alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan ay yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am allati an'ama Allahu biha illa ala ni'mataini huma. Bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam tidak memotivasi seseorang pun untuk ghibta kepada orang lain pada suatu nikmat yang Allah berikan padanya, melainkan pada dua nikmat saja. Nabi SAW tidak menganjurkan kita untuk iri, untuk hasad, untuk ghibta. Ghibta itu iri, ingin menyaingi gitu loh. Nabi SAW tidak menganjurkan kita untuk menyaingi orang lain terhadap nikmat yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, kecuali pada dua perkara saja. Perkara apa itu? Yang pertama adalah thalabul ilmi wal amalu bihi. Perkara yang pertama adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, at-tajir, seorang pedagang alladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam, yaitu pedagang yang menjadikan hartanya sebagai bentuk khidmat, pelayanan terhadap agama Islam. Dua orang ini luar biasa ikhwan. Ya, dianjurkan oleh Nabi SAW kita untuk menyaingi mereka. Kalau ada orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan orang yang tajir, orang yang kaya, yang punya harta, yang dia gunakan harta tersebut untuk melayani Islam. Fa'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada, tidak ada hasad, illa, kecuali, fitnatain, kecuali pada dua perkara saja. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan padanya harta, lalu sallatahu ala halkatihi fil haq, lalu dia gunakan, ya, dia habiskan harta tersebut pada perkara al-haq. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan hikmah, berikan ilmu, lalu dia yaqdi biha, dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan. Jadi ada dua golongan yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk ghibtah. Apa ghibtah tadi? Untuk menyainginya. Siapa golongan tersebut? Yang pertama, orang yang belajar, orang yang punya harta, lalu digunakan harta tadi di atas ketaatan, bangun masjid, bantu para penuntut ilmu, dan yang semisalnya. Dia infakkan fi sabilillah.
Yang kedua, seseorang yang Allah berikan hikmah, berikan ilmu, dia amalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan ilmu tadi. Dua golongan ini yang Nabi SAW menganjurkan untuk dihabiskan, ya, untuk untuk apa namanya, disaingi gitu loh. Jelas? Nah, ini diantara keutamaan ilmu. Kemudian di antara keutamaan ilmu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ma jaa fil hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang datang dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul, masaluma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardhon fakana minha ta'ifatan thayyibah. Kata Rasul, permisalan apa yang Allah telah mengutus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu ini seperti permisalan ghaith, seperti permisalan hujan. Asaba ardhon, yaitu hujan yang menyirami, membasahi suatu tanah. Fakanat minha ta'ifatan thayyibah, dan dari tanah tersebut ada jenis tanah yang dikenal dengan tanah yang thayyibah. Bagaimana tanah yang thayyibah? Qabilatil ma, tanah yang bisa menerima air. Fa'anbatatil kala, tanah yang bisa menumbuhkan tanaman. Wal ushbal katsir, tanah yang bisa menumbuhkan rumput-rumput yang sangat banyak. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma, dan di antara tanah tersebut ada jenisnya namanya ajadib. Tanah yang bagaimana ajadib? Yang amsakatil ma, bisa menahan air. Fa nafa'allahu bihan nas, lalu dengan tanah ini tadi Allah memberi kemanfaatan kepada umat manusia. Fasyaribu wasaqau wazara'u, sehingga ada yang minum, ada yang menyirami tanamannya, ada yang untuk bercocok tanam, ada yang bisa dipakai untuk memberi minum hewan. Itu jenis tanah yang kedua. Wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadzalika mathalu man faqwa fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi. Kata Nabi SAW, dan hujan tersebut juga membasahi bagian tanah yang lain, yaitu tanah yang disebut dengan namanya qi'an. Tanah qi'an ini tadi tidak bisa menampung air, juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Jelas? Jadi ada tiga jenis tanah. Tanah pertama dikenal dengan namanya apa? Thayyibah. Tanah yang kedua dikenal dengan nama apa? Ajadib. Tanah yang ketiga disebut dengan nama qi'an. Jelas? Tanah yang pertama bisa menampung air, bisa menumbuhkan tanaman. Tanah yang kedua menampung air, dan air tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tanah yang ketiga tidak bisa menampung air, namanya qi'an. Kata Nabi SAW, fadzalika mathalu man faquha fi dinillah, demikianlah permisalan orang yang mau memahami agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi, lalu Allah berikan kemanfaatan kepada dia dengan apa yang Allah telah utus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia belajar, dia mengajarkannya. Itulah seperti permisalan orang yang mau ngambil manfaat. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan demikian juga permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepala, ya, tidak mau tunduk terhadap syariat Nabi SAW. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, tidak mau menerima petunjuk yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jelas? Nah, menunjukkan apa? Ilmu syar'i adalah sesuatu yang bisa menghidupkan orang lain gitu loh. Sebagaimana
air tadi bisa menghidupkan tanaman, bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ya apa tidak? Hujan tadi permisalannya apa? Kenapa ilmu diumpamakan dengan hujan? Karena hujan adalah sumber kehidupan di muka bumi ini tadi. Dengan hujan tadi tanaman bisa tumbuh. Dengan hujan tadi bumi ini yang gersang menjadi subur. Dengan hujan tadi banyak umat manusia dan banyak makhluk yang bisa memanfaatkan air hujan tadi. Tanaman ngambil manfaat, ya apa enggak? Kemudian hewan bisa ngambil manfaat, manusia juga bisa ngambil manfaat dari hujan tadi. Demikian juga ilmu syar'i, wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW bisa diambil manfaat oleh seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Manusia bisa ngambil manfaat dari wahyu tersebut, jin bisa ngambil manfaat dari wahyu tersebut, bahkan tanaman dan tumbuhan juga bisa ngambil manfaat dari wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di antara keutamaan ilmu, annahu tariqul jannah, bahwasannya ilmu itu adalah jalannya surga, jalan menuju surga. Kama dalla ala dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Kalau antum ingin masuk ke dalam surga, jalan untuk masuk ke dalam surga yaitu dengan cara thalabul ilmi syar'i. Apa dalilnya Abdul Hakam bahwasanya menuntut ilmu itu jalan menuju surga? Hadis. Menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalilnya man keras suaranya. Barang siapa yang menempuh satu jalan, apa hadisnya? Man hadis Abu Hurairah. Man yang lain nanti ada jatahnya sendiri ya. Yang gampang belakang langsung ya. Man gampang, man hadis yang sudah dihafal man apa aja? Masa itu aja? Mana apa Zain? Yusuf. Coba bisa enggak antum ngangkat ngomong tuh suaranya diangkat, bisa enggak? Enggak, itu tuh memang antum suaranya pelan atau gimana sih? Hah? Anak enggak kedengeran. Memang pelan antum ngomong. Ya. Coba Rizky. Azka.
tariqan ilal jannah. Abdul Hakam. Rifki. Abdul Razak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Faiz. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Yaitu hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Naktafi bihadzal qadar.